Greysia Poli adalah seorang atlet kebanggaan Indonesia yang berhasil mengibarkan bendera merah putih ke atas podium nomor 1, podium Olimpiade Tokyo 2020. Di balik prestasi kelas dunia yang Greysia Poli raih, terdapat guncangan-guncangan kegagalan sepanjang karir Greysia Poli. Pernah didiskualifikasi dari Olimpiade 2012, kehilangan pasangan ganda putrinya, bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri karir profesional di tahun 2018. Sampai akhirnya berhasil meraih medali emas di pentas olahraga tertinggi Olimpiade 2020. Apa yang membuat Greysia Poli tetap kuat menjalani karirnya sebagai atlet kebanggaan Indonesia? Welcome to Grace No Limit. Hai, selamat datang ke Grace No Limit dengan saya Grace dan Justin. Dan hari ini tamu kita spesial yaitu adalah Greysia Poli, pemain bulu tangkis nasional Indonesia. Kemarin ini di Tokyo dia berhasil mendapatkan medal emas, dan sebelumnya juga sudah pasti dia satu pejuang bulu tangkis yang luar biasa story-nya ya. Hai Greysia. Halo Ci Grace, halo Justin. Halo, thank you ya waktunya. Sama-sama, thank you for having me here. Yes, it's such a pleasure. Grace, saya mau tanya kamu ya Greysia ya. Ketika kamu saat itu mendapatkan medali emas, kamu berdiri podium dengan emas medali kamu, dengerin suara dengan lagu bangsa Indonesia kita Indonesia Raya, melihat bendera Indonesia Raya, apa sih yang dipikiran kamu pada saat itu? Kamu kan menangis kan? What was on your head? What was on your mind? Memang yang pertama itu memang mixed feelings, itu benar-benar kayak masih nggak percaya, tapi kenyataannya udah ternyata juara. Dan memang yang terjadi itu apalagi sewaktu bola dinyatakan out dan ya kan, dan kemenangan ada di pihak kita tuh kayak finally it's overnya tuh di satu sisi kita kan kalau pertandingan tuh fokusnya kan sangat fokus, luar biasa fokusnya, dan kita kalau bisa ini cawan ini biarlah berlari daripada aku, kayak seperti kalau mau dibandingin perumpamaan seperti itu, kayak kapan ya kelar, kapan ya, tapi harus menghadapi battle, harus menghadapi satu pertandingan final lagi, jadi harus mengatur pace-nya itu supaya kelelahan di situ. Tapi waktu bola dinyatakan out itu ada perasaan lega karena kelar, tapi ada perasaan yang masih nggak percaya kalau memang kita menang. Jadi pada akhirnya mixed feelings itu mulai bercampur aduk di situ, dan otomatis pasti ada perasaan bangga, perasaan bersyukur, perasaan semua tuh kayak hal-hal yang mungkin yang kita perjuangkan selama ini. Sebagai atlet kita main bulu tangkis dari umur 5 tahun, saya main bulu tangkis dari umur 5 tahun, jadi perjuangan itu panjang sekali, dan baru dapetin poin saat ini tuh kayak ini the moment yang paling the highest moment yang I ever achieved in my life. Jadi selalu saya nggak bisa berkata apa selain mengucap syukur. Saya kayak gila ya, ini Tuhan makasih banget udah kasih ini, tapi at the same time kayak beneran nggak sih, nih kayak hal-hal yang seperti itu yang, dan otomatis bikin bangga karena waktu Indonesia berkumandang itu priceless, itu benar-benar priceless yang saya even nggak bisa bayar. Sebenarnya saya sudah bayar di podium, tapi kayak ngerasa itu kayak like ya ampun, siapa saya yang bisa sampai mengundang bikin lagu Indonesia Raya di Olimpiade bisa dinyanyikan. Jadi kayak hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya susah dideskripsikan sih dan didescribe itu. sangat jadi pada akhirnya emosionalnya lagi naik turun feeling. Tapi pas saya dengar cerita kamu aja saya langsung merinding loh. Saya bisa bayangin feeling kamu, pasti luar biasa overwhelming sekali ya. Tapi ada kata-kata bahwa finally. Saya pengen tanya kamu ya, ketika saat itu terjadi, dalam hati kamu adalah finally kamu berhasil mendapatkan emas, atau finally orang bisa tahu jerilah kamu bagaimana luar biasanya. Karena jujur, sebelum Olimpiade kali ini, nama Greysia Poli kan bukan nama satu yang terlalu orang banyak kenal. Ada yang kenal, bukannya semua nggak kenal, tapi semua lebih kenal setelah kamu menang Olimpiade. Terus pada ngecek kan Google, Wikipedia, wah ternyata itu udah berjuang berapa kali, berapa tahun, berapa puluh tahun udah berjuang. Ya kan udah 3 kali ke Olimpiade kali ini ya kan. Jadi finally apa? Finally menang Olimpiade emas tersebut, atau finally orang menyadari saya punya jeri lelah? Wah, good question, Ci. Thank you for digging this up. Jadi saya sebelum masuk ke Olimpiade ini dengan perjalanan yang memang panjang seperti Ci Grace tadi mention, mungkin banyak down-nya dibanding up-nya di dalam perjalanan ke karir saya di bulu tangkis. Dan
saya selalu merasa berhutang. Berhutang kenapa saya tidak ada prestasi? Saya sudah juara Asian Games, saya sudah mempersembahkan kejuaraan dunia medali sudah begitu, tapi kayak hal-hal yang semua atlet tuh pengen sesuatu, atau semua seluruh bangsa Indonesia pengen ada emas di Olimpiade, yang maksudnya ini puncaknya atlet gitu. Dan waktu di kejadian tahun 2012 itu kan saya masuk Olimpiade tapi saya didiskualifikasi. Mungkin some of you udah tahu cerita itu. Jadi mulai dari situ saya ada merasa berhutang. Nggak tahu kenapa. Maksudnya saya merasa selama saya masih berkarir di bulu tangkis, kayak saya harus bayar utang ini. Tapi saya nggak tahu bayar itu kapan. Atau kapan. Waktu selama saya masih dikasih kesempatan untuk bisa berprestasi, dan saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk saya bisa masih kuat, otomatis pakai jiwa dan fisik saya nggak muda lagi. Kalau saya masih di kesempatan, saya cuma ingin membayarnya, kayak menebus dosa saya gitu. Karena waktu kita didiskualifikasi itu waktu itu kan tahun 2012, jadi sekitar 8-9 tahun lalu. Jadi saya balik dari situ kan, itu kan kayak mencoreng nama baik bangsa. Saya dibilang macem-macem deh, banyak kontranya dibanding pronya, karena itu udah bikin malu-maluin bangsa lah kasarnya ya. Jadi saya balik dari situ, saya selalu tanpa saya sadarin tuh, in the back of my mind itu selalu kayak ada ngerasa yang bersalah gitu. Jadi waktu saya bilang it happened kemarin, saya bisa balik lagi ke Olimpiade untuk ketiga kalinya dan bisa mempersembahkan emas, itu it finally like kayak redeem it all. Kayak saya merasa udah benar lega luar biasa, karena kali ini saya pulang dengan kepala yang tegak, terhormat, dan ada medali emas bahkan yang Tuhan izinkan untuk bisa terjadi dalam kehidupan saya, untuk saya bisa itu bukan untuk membersihkan nama saya, bukan. Tapi at least saya setelah lama berkarir panjang di bulu tangkis ini, ada sesuatu kontribusi yang baik yang mungkin bisa menjadikan harapan buat bangsa Indonesia. Jadi di situ yang saya benar-benar, Tuhan terima kasih ya, finally saya bisa nyampe hari ini dan Dia kasih kesempatan untuk bisa dapat emas kayak gitu. Jadi kamu sekarang tidak ada merasa bahwa kamu sedang tanda kutip berhutang lagi dong kan ya? Iya, pada akhirnya itu betul-betul leganya luar biasa. Aku misalnya sekarang saya bilang saya mau berhenti. Saya bisa berhenti dengan saya bukan berhenti buat orang lain, tapi saya bisa berhenti dengan kemapanan hati saya, kemantapan hati saya, bahwa saya akhirnya bisa melanjutkan move on into the next life, seperti itu. Jadi itu yang maksudnya yang saya bersyukur itu terjadi. Jadi bukan karena mungkin untuk nama saya, bukan untuk bahkan untuk nama organisasi saya, itu betul-betul untuk siapa saya sesungguhnya gitu di dalam diri saya gitu. Banyak orang tentang kamu ini memang luar biasanya adalah karena kamu punya journey itu ya. Yang tadi ada satu battle yang terus-menerus terjadi. Pas kamu kali ke Olimpiade, kan kansnya orang di umur kamu, Gracia, sebagai seorang atlet loh ya, tambah susah, tambah kecil gitu loh. I'm the eldest yang dapat medali emas. Benar kan? Nah, pas kamu tadi bilang kamu masa berhutang, tapi umur kamu terus bertambah begini, itu pergumulan itu bagaimana pergumulannya dengan diri kamu, dengan Tuhan? What was happening behind the scene gitu antara kamu dengan Tuhan gitu loh? Saudara Ci, karena saya ini emosional, dengan kalau dikeluarin jadi nangis, jadi saya harus ada logika dan emosional harus berbarengan. Jadi memang saya itu sangat-sangat bersyukur kenapa semua yang kelihatannya bad things happen, maksudnya bad things itu terjadi dalam kehidupan saya. Karena di situ saya merasa setelah saya achieve, saya dapetin apa yang saya dapetin sekarang, juara Olimpiade, itu menunjukkan bahwa Tuhan membentuk karakternya lebih dulu dibanding kasih bonusnya. Karena saya tahu, mungkin kita diri semua tahu, segala sesuatu yang kita raih atau pencapaian yang kita raih itu adalah bonus yang datangnya dari Tuhan. Jadi saya bersyukur Tuhan tuh membentuk saya dulu, karakter saya ditempa, mental saya ditempa, saya dihabisin dulu, maksudnya seperti kayak Tuhan, saya mau give up berapa kali, sampai saya udah gak ada no feeling at all. Maksudnya kayak feel numb. Dunia yang saya cintai dari kecil, saya udah nggak ada perasaan yang yang mau berjuang lagi gitu. Tapi I don't know why the strength itu memang selalu itu lead to the right way. Maksudnya Tuhan tuh, saya bersyukur ada di komunitas yang benar juga, dan membuat saya jadi pada akhirnya bisa jalan itu di jalan yang benar, tidak keluar dari track, tetapi ada sesuatu yang selalu dituju.
pada akhirnya. Selalu ada motivasi terus-menerus yang membuat saya hingga sampai seperti ini. Dan kalau saya bisa balik lagi tadi ke cerita saya adalah saya bersyukur sekali, maksudnya Tuhan tuh betul-betul ketika saya dapetin apa yang saya dapat sekarang, saya merasa ini bukan karena kekuatan saya. Saya betul-betul merasa ini bukan karena kekuatan saya. Saya hanya bisa, ini gila, ini benar-benar kita manusia cuman alat ya. Jadi ngerasa tuh kayak benar-benar cuman alat sewaktu dia boom gitu kan. Kayak udah tinggal time bomb-nya gitu. Itu semua orang yang cerita, bahkan sampai saat ini tuh ceritakan saya, gila Grace, kamu panutan. Saya bilang, iya, tenang. Saya sampai hati-hati karena bisa overman dan bisa jadi sombong. Tapi Tuhan menjaga banget. Maksudnya kayak Roh Kudus tuh jaga banget setiap hari dalam setiap pikiran. Gimana kita bisa handle semua apa yang kita telah dapat sekarang. Jadi itu nggak mudah, tetapi saya hanya bersyukur kalau mungkin saya dapatnya 8 tahun lalu, mungkin saya beda cerita. Makanya itu pertanyaan saya tadi, kalau kamu dapatkan ini semua masih muda ya, 20 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, mungkin kamu belum siap menerima apa yang Tuhan sudah mau kasih kamu. Betul. Dan pada akhirnya saya tidak bisa membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain pada akhirnya. Karena setiap orang punya musimnya sendiri, setiap orang punya, kalau kita bisa bilang ya, takdirnya sendiri atau jalannya sendiri yang Tuhan mau kasih. Jadi sekarang kalau misalnya comparing, like my partner, dia baru 23 tahun, ya kan? Saya sudah 33 tahun waktu kita dapat. Saya bilang, dia sudah dapat 33 tahun. Ketika saya, tapi saya seperti itu kan. Jadi setiap orang itu mempunyai prosesnya, pada akhirnya mempunyai prosesnya berbeda-beda, mempunyai perjalanan yang berbeda-beda, dan saya bersyukur saya punya pengetahuan untuk bisa mengerti ini semua. Jadi tidak ada perbandingan di dalam kehidupan saya dengan partner saya atau dengan orang lain. Jadi itu yang pada akhirnya memantapkan jiwa saya. Oke. Dengan kamu kerja keras dan tadi banyak kegagalan, naik turunnya kamu, karir kamu sebagai seorang pemain bulu tangkis. Dan tadi kamu bilang pergumulan kamu dengan Tuhan ya, dengan semua masalah-masalah ini. Boleh nggak cerita ya, satu kata saja ya. Apa sih yang kamu pelajari tentang sifat Tuhan dalam segala hal ini? What is the one thing you learn about this God yang so mysterious? What is the one thing you learn about Him, His character? Adil. Dia, Tuhan tuh, jadi pengen nangis. Gini, seperti yang saya bilang tadi, mungkin musimnya berbeda. Waktu saya umur 20-an tahun atau 23-25 tahun, saya melihat teman-teman saya sudah ada achieve something in their life. Sedangkan di 25 tahun saya di luar diskualifikasi. Jadi di situ kan merasakan bahwa wow, Tuhan, saya sama-sama latihan, sama-sama makan nasi, sama-sama bekerja keras, bahkan saya 24 hours I give my life untuk this sport. Dan ini passion, ini mimpi yang Tuhan kasih, tapi why? Seperti itu. Waktu itu kan keep asking, keep questioning tuh banyak sekali dalam kehidupan saya. Dan saya selalu yakin pada dalam keadaan saya bahwa Tuhan itu adil. Walaupun dunia men-treat you nggak adil, atau orang sekitar tidak men-treat you tidak adil, Tuhan pasti dia selalu he is just gitu loh. Jadi waktu saya dapetin sekarang ini dengan kerja keras juga tentunya, maksudnya kerja keras dengan tidak putus komitmennya. Waktu saya dapet ini, saya jadi pada akhirnya bisa mendeskripsikan itu adalah Tuhan yang adil. He's never sleep, like ya dia tahu ke siapa orang yang memang pantas dan memang harus dikasih. Dan balik lagi, itu untuk memuliakan namanya loh ya. To glorify Him, untuk bikin kasih harapan ke orang lain. Jadi orang lain ikut senang. Saya juara, orang lain ikut senang. Kan ada ya, misalnya ada orang lain sukses, tetapi somebody yang di sebelah-sebelahnya itu kayak kurang suka karena dia karakternya nggak bagus mungkin, atau apalah gini-gini. Tapi saya merasa waktu saya juara ini, mereka semua mata tuh terbuka. Semuanya bisa bilang, gila ya, bahkan teammate saya datang ke saya yang nggak pernah, dia bilang, gila lo benar-benar inspiration bisnis. Hal-hal yang seperti itu yang saya cuma bisa bilang, wow, ini memang untuk to glorify His name, bukan not my name. Benar. Ya benar, itu benar sekali ya Gracie. Maksud saya, kamu kan ada partner kamu kali ini di Olimpiade ya. Tetapi boleh saya katakan bahwa memang attention benar-benar ke kamu ya. Karena tadi saya bilang, kamu punya backstory itu benar-benar
it's one heck of a story. Let's just put it that way, ya kan? Gracie, I want to ask you ya, ketika dalam dunia bidang sports ini, apakah kamu pernah memberikan satu kind of a limit untuk diri kamu? Sesuatu begini, oke, kalau saya udah kena emas Olimpiade saya akan quit, atau misalnya saya ada uang segini saya quit, saya ada ranking saya quit, atau umur apapun juga. Ada nggak sih hal-hal demikian kamu tell yourself? Yes, itu selalu ada. Jadi dari kecil kan memang saya memutuskan untuk saya mau serius main bulu tangkis itu 8 tahun. Jadi dari kecil sebenarnya kita itu udah dilatih untuk berkomitmen kepada sesuatu. Jadi ada target dari sesuatu. Jadi 8 tahun kan kita pasti akan sekolah. Jadi waktu itu mungkin saya targetin kalau saya nggak masuk pelatnas national team dari 8 tahun itu ke 11 tahun, kalau saya nggak masuk asrama nih. Kalau asrama kan jadi kan orang-orang yang spesial masuk situ. Asrama di klub masing-masing. Saya di Jaya Raya, ada Jarum, ada yang lain. Nah, kalau saya tidak masuk di asrama Jaya Raya, saya mungkin akan terlanjutin sekolah seperti itu. Jadi masuk, mulai ada target lagi. Jadi tanpa saya sadari saya bertumbuh dengan mempunyai suatu pikiran yang saya mau melakukan ini di umur segini, saya mau dapetin ini di umur seperti ini. Gitu. Akhirnya saya masuk masuk timnas kan berarti kan umur 15 tahun waktu itu. Well, saya itu yang paling muda. Jadi ada semangat lah. Nah, dari situ untuk pastikan ada prestasi kalau masuk situ. Nah, udah masuk timnas, udah mulai nih. Berarti kan ada set target yang lebih tinggi lagi. Jadi saya mau ada certain juara-juara seperti juara Olimpiade, itu the biggest yang memang yang semua atlet mau gitu kan. Nah, dan ada juara-juara lain, kejuaraan-kejuaraan lainnya. Tapi dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya kejadian proses kejadian yang terjadi bahkan dalam kehidupan saya, banyak hal yang memang saya mau berhenti walaupun saya belum dapetin apa yang saya mau. Dan mungkin ada certain points juga, mungkin karena saya wanita, saya mau memulai memiliki hubungan yang lebih maksudnya dengan pacaran kapan, mau menikah kapan, mau punya anak, dan seperti itu kan harus dipikirkan ya dengan beriringnya waktu. Setelah dapetin ini semua, dan saya sebenarnya pas sudah 2012 itu saya udah nothing tulus sebenarnya. Saya udah nggak terlalu berambisi gitu. Tapi ternyata Tuhan lead ke sini dan bisa mencapai suatu prestasi yang cukup. Dan I can say enough. Itu sebenarnya enough itu bukan karena pencapaian yang kita miliki ya. Misalnya kita mau dapat uang berapa, kita mau kumpulin uang berapa, atau kita mau dapat pencapaian seperti apa, tapi it's about ini sih, ketetapan hati gitu. Walaupun kemarin saya udah tetapkan sih, walaupun saya tidak, sebelum Olimpiade 2020 ini kan ada pandemi ya juga kan. Jadi saya bilang sebenarnya kalau saya nggak dapetin main di Olimpiade juga I'm enough. Saya udah siap untuk berhenti. Saya tidak mau pencapaian apapun lagi dalam karir bulu tangkis saya, karena saya merasa mungkin ya memang ini jalan waktu itu ya. Saya merasa ya memang Tuhan udah kasih kayak segini, saya harus bersyukur. Saya udah juara Asian Games yang ini ya sudah gitu. Ada yang lain-lain Olimpiade nggak dapat ya udah nggak apa-apa seperti itu. Tetapi ya tapi ternyata di luar dugaan ya. Di luar dugaan banget hal itu. Nggak, saya tanya ini kenapa? Karena Gracie gini, banyak orang, terutama anak-anak muda seperti umur Justin dan angkatannya dia ya, dalam mereka punya karier, studi mereka, dan juga tadi kan bilang relationship-nya ini juga ya. Mereka tuh kadang sudah coba gagal, doa, coba gagal, dan terus cycle demikian. Seperti kamu alami juga ya kan. Jadi mereka suka tanya. Jadi when is enough? Like, should I keep going on? Should I keep on trying? Atau udah memang mungkin this is not the way for me. I need to change to another thing, another man, another woman, another career, another school, so on and so forth. I mean, like, gimana sih kamu artis pada anak muda ini? When is enough, or you still need to go on gitu loh? Iya, yang saya lakukan adalah yang pertama mungkin saya saya tetap bangun hubungan saya, relationship dengan Tuhan pasti. Itu udah jadi fondasi. Sehingga saya bisa lihat kemana jalan yang saya harus ambil. Terus yang kedua itu adalah dalam kehidupan saya, kalau saya bisa contohkan adalah sewaktu saya bilang saya udah enough nih dalam hati saya. Tetapi my surrounding itu belum enough. Maksudnya belum kayak masih ada sesuatu yang
kamu masih bisa Grace. Seperti contoh, 2016 saya udah mau berhenti karena memang umur udah 29 tahun kan buat atlet kan it's already like udah old gitu kan, quite old waktu itu. Dan partner saya kebetulan cedera dan dia harus istirahat 1 tahun, jadi membuat saya nggak ada partner, sedangkan saya main double. Jadi saya pikir kayaknya sudah cukup. Tetapi itu yang selalu terjadi dalam kehidupan saya. Ini satu contoh aja ya. Saya bilang, Tuhan, saya kok abis itu saya dapat Apriani tiba-tiba datang di 2017 Januari. Partner saya nggak ada partner, dia datang, pelatih langsung bilang, kalian kayak ini chemistry-nya ada. Jalan deh, nggak pernah latihan, nggak pernah ngapa-ngapain. Saya bilang waktu itu sama pelatih saya kondisi saya cuma pengen nolongin anak-anak junior ya, coach. Saya bilang di 2017 ini karena saya mungkin plan 2018 saya mau menikah. Saya bilang gitu. Oke, ya udah jalanin aja. Tapi mereka tuh kayak masih setengah nggak rela melepaskan saya. Timnas juga masih setengah nggak rela gitu. Jadi mereka ulur-ulur. Tapi saya tetap kasih waktu setahun ya. Saya bilang 2017. Nggak tahu kenapa saya dipasangin Apriani, nggak pernah latihan, tiba-tiba langsung juara. Jadi secara nggak pernah latihan, bener-bener kami nggak pernah latihan berdua. Cuman latihan mungkin terus langsung kok ada langsung juara. Boleh nggak diterusin Grace? Itu doang. Pada akhirnya sehingga pada bilang, Tuhan ini kenapa ya saya? Kan jadi kalau memang itu sesuai yang kedua, poin kedua adalah waktu kita relate, kita mungkin udah enough. Tapi when sekitar kita atau orang-orang yang betul-betul yang tahu kita ya, yang tahu komunitas, makanya saya bilang saya bersyukur punya komunitas yang betul ada di tempat komunitas, karena itu yang akan meyakinkan diri kita sendiri, akan membantu kita. Banyak orang sebelah saya yang membantu saya, sehingga pada akhirnya saya mempunyai ketetapan hati. Sekarang suami saya, dulu kan pacar saya, sekarang jadi suami saya yang membantu. Dia bilang, go on, kalau kamu masih mau. Dalam umur segitu dia masih terus, kita belum menikah kapan? Nah itu kan hal yang dia juga mempunyai hal yang sama gitu. Maksudnya kayak ada konfirmasi yang kayaknya harus dukung terus nih. Keluarga juga begitu. Kayak main terus aja nggak masalah. Tapi ya itu yang membuat pada akhirnya mendorong saya bisa stick to the plan kayak gitu. Jadi yang pertama memang udah harus kita punya hubungan dengan Tuhan dulu, harus erat dulu. Yang kedua itu kan yang kita mau ganti ke another man atau another woman, itu pasti kalau kita atas dulu kita kan pasti akan atau another job gitu kan, pasti akan ada jalannya deh yang kadang tuh di luar dugaan dan unbelievable kadang-kadang. Seperti itu. Jadi external factor-nya juga ada ya, external factor yang mendukung pendukung itu pasti ada untuk meyakinkan, menetapkan diri kita. Ini pertanyaan saya terakhir ya, karena Justin banyak banget pertanyaan buat Gracia ya. Kamu tahu Alkitab ya tentang Abraham ini ya kan? Banyak orang suka banget tentang Abraham, terutama ketika dia dipanggil keluar dari tanahnya dia untuk pergi ke tanah perjanjian. Ketika itu dia nggak ngerti mau kemana, tapi dia percaya dengan Tuhan 100%. Banyak orang merasa diri seperti Abraham. Saya dipanggil Tuhan satu misi, satu purpose yang sangat mulia. Banyak orang demikian ya kan. Tetapi banyak orang tidak mengalami Abraham di Gunung Moria, di mana dia harus mempersembahkan, mengorbankan anaknya Ishak. Karena itu ada anak yang dijanjikan, anaknya cuma satu-satunya dia loh, yang benar-benar ada keturunannya dia ya kan. Nah, hari ini kita pun sebagai orang Kristen demikian. Kita mau dipanggil Tuhan, kita mau kerja untuk Tuhan, mau melayani Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Tetapi ketika Tuhan minta bilang, Grace, Ishak kamu kau persembahkan, kita langsung, tunggu dulu Tuhan. Pertanyaan saya kepada kamu, Grace ya, what is your Isaac? Apa Ishaknya kamu? Wow, this is deep ya. I think my life, maksudnya gini, lebih spesifiknya lagi adalah yang seperti saya tadi udah ungkit adalah ketika saya sudah di umur yang sudah tidak muda lagi. Sebenarnya saya udah yang kayak, saya udah nggak mau cari apa-apa. Dalam umur 29, 30 gitu kan, saya udah cukup dengan apa yang saya capai saat ini. Karena banyak saya korbankan. Waktu pada umur 20-30 ya, saya belum menikah waktu itu. Saya udah punya pacar. Bagaimana dengan kendai kalau saya nikah tua, sudah umur misalnya. Bagaimana kalau misalnya nikah umur tua ya nggak apa-apa. Cuman punya anaknya seperti apa?
Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat saya tuh kayak, masa sih harus pergi another 3 years more, waktu 4 years more dari 2016, kan capek gitu kan. Kayaknya nggak, udah cukup deh gitu Tuhan, kayaknya aduh nggak bisa nih. Nah, terus belum lagi banyak yang pasti kan banyak waktu saya dipasangkan dengan Apriani kan udah banyak pergumulan udah pasti. Ada banyak tes-tes atau percobaan-cobaan yang pasti untuk mencocokkan kita berdua ya. Nah, itu yang membuat saya pada akhirnya kok gini amat ya. Maksudnya hal-hal yang ya udah deh, maksudnya kayak apakah saya harus ngorbanin diri saya untuk orang lain? Maksudnya untuk negara ini. Maksudnya kayak gini. Well, this is my life. I do my best untuk this country already. I've done like so many years. Masa aku Tuhan, aku untuk enjoy untuk pribadi aku sendiri, masa nggak boleh sih? Aku kan juga pengen menikah, pengen punya anak. Udah umur segini gitu kan. Like Sarah lah seperti itu, atau dengan Abraham dengan Sarah akhirnya dikasih Ishak ya seperti itu kan. Pada akhirnya itu yang membuat saya selalu bertanya-tanya. Sebenarnya 4 tahun 5 tahun belakangan ini sebelum ada Olimpiade itu, apalagi sebelum pandemi, itu yang membuat saya selalu bertanya-tanya, bener nggak gue udah lama-lama nih sampai 4-5 tahun udah ngorbanin lagi terus nggak dapat apa-apa, ya percuma misalnya seperti itu kan. Ada hal-hal yang kayak gitu. Jadi saya cuman bisa bilang memang cuman bisa untuk stick to what God says. Pada akhirnya saya cuman bisa bilang untuk nurut ya. Kan Abraham itu kan dengan begitu dia setia, dia percaya, dan satu lagi dia tuh nurut banget. Dia tuh nurut banget gitu loh, maksudnya berarti ya obey-nya itu obedience yang aku belajar, sampai aku ingat si Abraham ketika dia mau kasih Ishak, ya kita juga sakit ya hatinya ya, tapi ya ternyata memang makanya Tuhan itu adil dan God is great, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan Abraham juga berumur loh, Abraham juga berumur seperti Abraham kan berumur, dia juga berumur saat itu. Jadi sama similarity. Betul lah, kayak kadang-kadang kenapa sih gue pengen ini sendiri gitu, maksudnya pengen ada kehidupan pribadi, nggak perlu harus stick to apa yang negara bilang gitu, apa yang pelatih bilang. Kayak gitu sih. Okay, thank you for being so open about it. Thank you. Justin, silakan Justin. Aku pengen tanya nih Kak Gracia. Jadi banyak nih anak-anak muda itu mungkin zaman sekarang itu pengen semuanya serba instan gitu ya. Contohnya pengen cepet kaya, cepet berhasil gitu. Ya bahkan bukannya kadang-kadang malah cepet kaya, malah ada yang sampai uangnya malah habis gitu loh. Terus kan aku terinspirasi banget gitu loh. Aku kan sebetulnya juga pernah gitu kan main kayak game, cuman aku nggak pernah menang kayak Gracia gini. Nah, sebetulnya saran untuk anak muda yang istilahnya pengen instan sukses, pengen instan kaya, kayak mungkin pengen instan terkenal, pengen serba instan. Kira-kira saran untuk Kak Gracia yang kira-kira sudah menjalani proses yang dibilang cukup panjang gitu ya untuk mencapai titik sekarang ini. Nah, kira-kira apa nih sarannya untuk mereka gitu? Dan untuk aku juga. Iya. Sebenarnya kalau semua orang juga, mungkin kita dari kecil karena kita selalu pengennya sukses ya, pengen ikut ini. Mungkin Justin terinspirasi waktu bagaimana cara menciptakan bisa punya duit banyak gitu kan, karena mungkin dalam keadaan yang kita mungkin susah juga gitu kan. Jadi hal-hal yang kebanyakan memang anak muda itu memang tidak mau menjalani prosesnya, kebanyakan seperti itu. Yang mungkin yang kebanyakan. Cuman yang saya bisa saranin itu adalah sebenarnya ikutin prosesnya. Kita nggak bisa keluar dari yang namanya proses. Let's say gini, kita juga bisa sukses di umur 20. Kita bisa sukses di umur mungkin nanti 35, like me gitu. Atau comparing, kalau misalnya compare, aku bisa kasih, ini adalah aku dan partnerku lah ya. Dia di umur 3, berarti dia udah juara Olimpiade ceritanya di umur 23, dan aku di umur 33. Nah, sewaktu kita ada di juara yang sama, ada di season yang sama, tetapi kita ada di karakter yang berbeda. Nah, menurut aku, sewaktu kita punya pencapaian di umur 20, nggak apa-apa. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Tapi jalanin prosesnya. Jalanin prosesnya itu adalah dengan kita itu
bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita punya. Karena kan Tuhan udah kasih ke kita. Umur 20 aku udah punya uang segini loh. Umur 20 aku udah punya pencapaian seperti ini loh. Sebenarnya tanggung jawab aja dengan prosesnya. Nah, yang kedua adalah kalau belum dapat umur 20 kok gue masih gini-gini aja instan. Jalanin juga prosesnya. Kita nggak akan pernah tahu di mana kita sukses. Kita bisa sukses nih umur 20, kita bisa sukses 5 tahun lagi, kita bisa sukses 10 tahun lagi, kita bisa sukses 20 tahun lagi. Jadi menurut aku tuh, saya nggak bisa kasih saran itu dengan kacamata saya sendiri, dengan perspektif saya sendiri. Tapi saya cuman ingin kasih saran bahwa apa yang kita alamin sekarang itu sebenarnya itu adalah proses yang membentuk karakter kita. Mau kita sekarang kita punya duit, atau kita tidak punya duit, mau kita sekarang sudah capai apa yang kita mau, atau belum capai apa yang kita mau. Jadi, it's a proses yang memang kita harus jalani setiap hari dan harus choose untuk to be right, harus choose the right process, choose the right decision, supaya itu bisa kedepannya bisa menjadikan hasil yang betul juga, yang positif juga. Maksudnya kira-kira nyampe nggak apa yang saya sampaikan? Oh nyampe, iya. Bener sih, kayak kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Kayak yang tadi Kak Gracia bilang, ya bisa aja kita setahun coba mungkin udah berhasil, tapi belum tentu setahun coba. Kalau kita udah berhenti coba, istilahnya ya anggap Kak Gracia nggak lanjut lagi nih sampai sekarang, ya mungkin nggak menang gitu jadinya gitu kan, yang kemarin ini kan, maksudnya nggak ikut turnamennya gitu kan. Iya betul. Jadi karena mungkin saya kebanyakan kan anak muda sekarang kan maksudnya very kreatif dan mereka bisa they can make money itu since the young age. Jadi ada juga mungkin yang biasa aja tapi bisa kayak mereka kan, ini kita kan lagi di zaman yang teknologi creativity yang bisa, yang pengennya instan dan lain-lain kan. Dan mungkin ada teman-teman anak-anak muda yang sana mungkin kayak Justin sekarang yang sudah bisa menciptakan, maksudnya punya income yang besar, atau itu kan hasil atau pencapaian apa, banyak orang yang ingin jadi kayak Justin misalnya seperti itu. Tapi kan Justin ada di dalam proses yang berbeda. Bagaimana bisa bertanggung jawab dengan apa yang Justin sudah punya pada saat sekarang ini gitu, atau pada saat waktu Justin umur 20 pada waktu itu kan. Kalau misalnya ada yang belum seperti Justin seperti sekarang, mungkin dia masih belum, ya dia belum sukses, dia belum bisa beli rumah atau beli mobil sendiri. Ya mungkin dia harus stay to the process juga untuk terus keep on trying untuk bisa sampai ke level yang mana yang dia bisa katakan, oh berarti gue udah sukses nih, gue udah punya rumah, gue udah punya mobil, gue udah punya kan itu kan pencapaian seseorang, atau itu kan berbeda-beda ya, keinginan seseorang itu berbeda-beda punya. Jadi ya memang perspektifnya harus seperti itu sih. Salut banget sih sama perjalanannya. Thank you. Ada pertanyaan lagi, Justin? Udah sih, Grace. Itu aja ya. Iya. Jadi sayang bawel saya dong berarti ya, Justin. Sayang bawel banyak pertanyaan ke si Grace ya. Kita harus belajar sama Ci Grace justru. Teman-teman, kita telah dengar cerita daripada Gracia Poli. Benar-benar luar biasa. Dan bagi kalian menonton hari ini ya, semoga kalian diberkati dan di-encourage to go on in your process at your own time. Because if Gracia can do it, so can you. Tapi remember, always depend on the God ya. So saya Grace dan Justin, saya thank you kepada Gracia Poli hari ini, Gracia. Sama-sama. All the best ya dengan all your journey in the future. Thank you. Then Grace No Limit and Grace be with you.